Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung saja. Untuk pertemuan kali ini di awal semester tahun ajaran 2020-2021, pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, kalian akan mengenal beberapa macam teks, yaitu yang pertama ada teks berita, teks iklan, teks eksposisi, teks puisi, dan yang terakhir teks eksplanasi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang berita atau teks berita. Nanti kita akan belajar seputar apa sih sebenarnya berita itu, kemudian informasi apa sih yang bisa kita dapat dari berita, fungsi dari berita, macam-macam berita, sumber berita, dan lain sebagainya. Oke, untuk kegiatan kita kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas, seperti akan menjelaskan tentang unsur-unsur berita, kemudian karakteristik berita, kemudian ada lagi macam-macam berita, dan beberapa hal terkait berita lainnya. Oke, langsung saja disimak ya. Kan unsur-unsur berita. Jadi ada beberapa unsur-unsur dalam sebuah berita. Mulai dari apa sih itu berita atau pengertian dari berita itu, kemudian fungsi berita, sumber berita, kelebihan informasi yang disampaikan melalui TV atau televisi dibandingkan dengan radio. Kemudian ada juga macam-macam informasi yang disampaikan melalui televisi dan juga radio. Nah, yang pertama ada pengertian dari berita. Apa sih berita itu? Nah, berita itu kejadian atau peristiwa yang diceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata, suara, ataupun juga gambar. Nah, contohnya, kita sudah lama tidak bertemu, kemudian kita masuk sekolah lagi, kangen-kangenan, kemudian kamu punya cerita macem-macem, temanmu juga punya cerita macem-macem, kalian saling bertukar cerita, saling menginformasikan apa saja yang sudah kalian lakukan selama di rumah dan lain sebagainya. Itu juga bisa disebut sebagai berita. Ya, itu bisa disebut sebagai berita. Orang lain, temanmu, mendapatkan informasi dari apa yang sudah kalian sampaikan. Bisa kalian hanya mengandalkan kata-kata saja, mengandalkan suara saja, atau mungkin bahkan menunjukkan foto-foto kalian atau gambar-gambar dokumentasi kalian selama di rumah saja. Nah, itu juga bisa termasuk dalam berita. Lagi, misalkan kalian mau berangkat sekolah, ketika perjalanan tidak sengaja kalian menyerempet seorang nenek-nenek, kemudian kalian terlambat masuk sekolah, lalu ditanya oleh guru piket, masuk BK, dan lain sebagainya. Kalian masuk kelas, ditanya oleh guru, kemudian kalian menceritakan kronologi ketika kalian berangkat ke sekolah. Itu juga termasuk dari berita. Jadi berita itu bisa disebutkan informasi atau menceritakan kembali hal-hal yang penting, ya, hal-hal yang penting dan bermanfaat menggunakan kata-kata, suara, ataupun juga gambar, ataupun juga bisa reka ulang adegan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada fungsi berita. Fungsi berita sendiri untuk menyampaikan informasi, menambah ilmu pengetahuan, dan juga bisa memberikan inspirasi bagi yang menyimak berita tersebut. Kalian misalkan menonton televisi atau melihat berita di internet. Akhir-akhir ini kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Sebuah virus baru yang ditemukan, sebuah virus baru yang pertama kali diberitakan di Wuhan, Cina pada sekitar bulan Desember 2019. Nah, itu dari peristiwa tersebut, dari berita tersebut,
kita menjadi tahu, oh ada pengetahuan baru mengenai virus dengan nama COVID-19. Kemudian kita juga jadi tahu bagaimana mencegah agar kita tidak terkena virus tersebut. Bagaimana cara kita untuk menjaga diri dan lain sebagainya. Contoh yang lain lagi misalkan kalian menonton tayangan, bisa itu di YouTube, internet ataupun televisi, seorang superstar misalkan, atau seorang yang berprestasi misalkan. Kalian kemudian tiba-tiba, oh nanti kalau saya besar saya pengen jadi seperti dia. Itu juga bisa disebut sebagai hal yang bisa kamu dapatkan dari berita tadi. Oke, berikutnya sumber berita. Sumber berita ada macam-macam, ada banyak sekali. Bisa dari media elektronik ataupun media cetak. Nah, media elektronik bisa dari TV, bisa dari radio, bisa dari sekarang dari internet. Kalian bisa akses berita apapun dalam genggaman dunia, bisa kalian raih dalam waktu sepersekian detik kalau kalian punya paketan internet. Kemudian dari media cetak misalkan, kalian bisa memperoleh informasi berita dari misalkan koran, majalah, dan juga tabloid. Kemudian berikutnya ada kelebihan berita yang disampaikan melalui TV dibandingkan radio. Nah, apa saja kelebihan yang bisa kalian dapatkan ketika mendengarkan berita dari televisi dibandingkan radio? Kalau zaman dulu itu masih sangat jarang yang namanya televisi, hanya orang-orang yang mampu saja yang punya televisi. Jadi kebanyakan dari kita, ibu-ibu kita, ayah kita, kakek nenek kita itu dulu jika ingin mendapatkan informasi, andalannya ya dari radio, kalau nggak itu dari mulut ke mulut, gosip, ya bisa dibilang seperti itu. Nah, kelebihan berita yang disampaikan melalui televisi, kita bisa melihat gambarnya, gerak-gerik yang membawakan berita, kejadiannya, reka ulangnya, dan juga suaranya. Tapi kalau kita mendapatkan informasi dari radio, kita hanya mendapatkan suaranya saja, tanpa mengetahui gambarnya, tanpa mengetahui situasinya yang terjadi. Nah, itu perbandingannya, kelebihan berita yang disampaikan dari televisi dibandingkan dengan radio. Nah, berikutnya ada macam-macam berita yang disampaikan dari radio ataupun juga TV. Berita-berita yang disampaikan di radio dan juga televisi bisa disampaikan secara live ataupun juga siaran tunda. Ya, berita-berita yang disampaikan di radio ataupun di televisi itu bisa disampaikan secara live atau langsung ataupun juga secara tunda, siaran tunda. Nah, bedanya kalau siaran langsung itu, siaran live, informasinya bisa nanti seputar pemilu, ya, saat pemungutan suara. Nah, itu biasanya ada live report, pemberitaan langsung dari TPS bla dan seterusnya. Atau mungkin lagi live berita tentang COVID-19, misalkan penyampaian di penghujung hari ada penambahan kasus sekian, meninggal sekian, dan seterusnya, itu juga biasanya live. Nah, yang tunda, yang tidak disiarkan secara langsung, itu biasanya apa? Bisa acara games atau acara masak, MasterChef misalkan, ya seperti itu tidak secara langsung tapi siaran tunda, jadi direkam dulu kemudian baru ditayangkan. Oke, berikutnya ada unsur-unsur berita.
mungkin kalian pasti sudah mempelajari ini yang namanya adiksimba. Kalau dalam bahasa Inggris ada 5W1H. Nah, sama dalam teks berita juga masih menggunakan yang namanya adiksimba. A yaitu apa? Di mana? K kapan? C siapa? M mengapa? Dan B bagaimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan terkait diksi. Apa sih yang mau dicari dari rumus adiksimba ini? Nah, kalau yang pertama ada pertanyaan apa? Yang mau dicari, fakta yang mau dicari itu penyebab atau akibat dari terjadinya sebuah peristiwa atau suatu kejadian. Nah, misalkan contohnya, apa yang menyebabkan virus COVID-19 ini sampai meluas di seluruh dunia? Ya, misalkan seperti itu. Kemudian kali ini ada pertanyaan di mana? Apa sih fakta yang mau dicari? Apa hal yang mau dicari dari pertanyaan di mana? Tempat kejadian secara lengkapnya. Contohnya, di mana virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan? Ya, contohnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan kapan? Yang mau dicari tentu waktu kejadian. Bisa itu sebelum ataupun juga sesudah. Kapan pertama kali virus COVID-19 diketahui di Indonesia? Ayo, kapan coba kira-kira? Kalau kalian masih ingat dulu awal-awal virus ini merebak di Indonesia atau menyebar di Indonesia. Oke, berikutnya ada pertanyaan siapa? Si. Yang mau dicari yaitu namanya mungkin orang, mungkin nama kejadiannya, atau orang-orang yang terlibat, atau publik-publik yang terlibat, dan lain sebagainya. Contohnya, siapa saja korban yang sudah meninggal dari wabah pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian ada mengapa. Hal yang mau ditanyakan adalah tentang alasan. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Contohnya, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa COVID-19 itu bisa sampai terjadi? Itu mengapa? Alasannya mengapa? Alasan dari pertanyaan apa? Kalau tadi kan apa penyebab, apa akibat dari virus COVID-19 bisa terjadi. Kalau sekarang yang ditanyakan alasannya, alasan dari penyebab si virus tadi bisa terjadi. Nah, hampir mirip-mirip tapi beda. Kemudian yang terakhir ada bagaimana? Fakta tentang proses kejadian. Nah, contohnya seperti ini pertanyaannya. Bagaimana solusi yang diberikan pemerintah untuk mengurangi pandemi COVID-19 ini? Atau bagaimana usaha masyarakat Indonesia untuk ikut membantu pemerintah dalam mengurangi virus COVID-19 ini? Oke, kurang lebih seperti itu unsur-unsur dari berita dengan menggunakan rumus adiksimba. Berikutnya ada karakteristik berita. Karakteristik dari berita itu, yang pertama menyampaikan informasi secara aktual. Aktual itu terbaru, fresh, new. Jadi bukan berita 10 tahun yang lalu terus baru diinformasikan sekarang. Nah, semua orang sudah pada tahu, kemana saja Anda. Misalkan seperti itu. Jadi berita itu harus aktual, harus selalu up to date, harus selalu terbaru. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi secara faktual. Faktual itu benar-benar terjadi, nyata, real. Jadi tidak mengada-ngada. Jadi berita itu harus benar-benar asli, bukan rekayasa.
Yang ketiga, menyampaikan informasi yang menarik. Apakah semua berita itu harus menarik? Apakah semua berita itu tidak boleh kalau tidak menarik? Ya tentu. Nah, nanti siapa yang mau nonton berita? Siapa yang mau mendengarkan berita kalau berita yang disampaikan, informasi yang disampaikan itu tidak menarik? Nah, seperti itu. Yang keempat, ada menyampaikan informasi dengan menggunakan ragam bahasa baku. Berita itu pasti menggunakan bahasa baku ya anak-anak. Yang namanya berita itu informasinya pasti disampaikan menggunakan bahasa baku Indonesia, bahasa formal ya, bukan bahasa gaul. Hai guys, selamat bukan seperti ini. Hai guys, selamat datang di channel gue. Nah, itu bukan berita, tapi itu hiburan. Ya, bedanya di situ. Oke. Kemudian terakhir, dalam sebuah berita harus dan wajib hukumnya mencantumkan unsur-unsur dari berita, yaitu si adik simba tadi. Apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bu, kalau tidak ada unsur adik simbanya, Bu, kalau salah satu unsur tidak ada dalam berita tersebut, nah jawabannya adalah berarti berita tersebut kurang berkualitas. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya ada meringkas dan juga menyimpulkan isi dari sebuah berita yang kamu dengarkan atau yang kamu tonton. Nah, ini ada meringkas atau ininya gini. Kalau mau meringkas atau menyimpulkan itu kalian langsung ke si adik simba tadi. Kalian sudah bikin pertanyaannya, kalian sudah nemu jawabannya, si adik simba tadi, yaitu intinya dari berita-berita tadi, simpulan dari berita yang kalian baca, yang kalian tonton, yang kalian dengar, yaitu dari si unsur-unsur berita tadi ya. Lah, kalau kesimpulannya kalian bisa langsung ke inti dari ringkasan ya. Jadi Ibu Tias ulangi, kalau meringkas kalian berpatokan pada adik simba ya. Sekali lagi, kalau kalian meringkas, kalau nanti ada soal ringkaslah berita di atas, berarti kalian patokannya apa? Adik simba. Nah, kalau pertanyaannya kesimpulan dari berita tersebut adalah kalian tentukan dulu adik simbanya, kalian temukan jawaban dari si adik simba, baru kalian tentukan inti dari ringkasan adik simba tadi ya. Di sini paham ya kira-kira ya. Oke, kita akan ulang. Kalau ringkasan kalian patokannya buat adik simba dulu. Kalau kesimpulan kalian langsung inti dari si adik simba. Jadi kalau bikin kesimpulan kalian kerja 2 kali. Bikin adik simba, lalu menentukan inti dari si adik simba tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian memberikan tanggapan terhadap isi berita. Memberikan tanggapan terhadap isi berita, kalian bisa memberikan komentar ataupun juga kritikan. Nah, tapi usahakan meskipun kalian memberikan kritikan, meskipun kalian memberikan komentar, kalian juga harus tetap memberikan saran. Ya, jadi jangan hanya sekedar mengomentari, jangan hanya sekedar memberi kritik, tapi juga berikan saran. Ya, bisa kalian komentar, struktur beritanya tidak lengkap, unsur adik simbanya tidak lengkap, tidak ada pertanyaan, tidak ada unsur di mana misalkan. Kalian bisa menanggapi hal-hal semacam itu. Atau mungkin berita tersebut sudah terlalu lama untuk disiarkan akhir-akhir ini misalkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Terbagi menjadi 2, ada isi atau struktur berita, kemudian yang berikutnya ada bahasa berita. Struktur berita dibagi lagi menjadi 2, ada kebenaran dan kelengkapan, kemudian bahasa berita, ada penggunaan kalimat dan pilihan kata. Nah, untuk ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, untuk struktur berita dan juga kebahasaan berita akan Butia sampaikan di pertemuan berikutnya.
Oke, untuk pertemuan kali ini kurang lebih seperti itu dulu pemanasannya. Nanti silahkan kalian amati lagi penjelasan dari Tias, kalian pahami lagi, kalian pelajari lagi tentang teks berita yang sudah Tias jelaskan hari ini. Nah, untuk yang belum bergabung di Google Classroom, silakan segera bergabung ke Google Classroom yang sudah Tias share linknya. Kodenya juga sudah ada di sana. Kenapa? Karena tugas-tugas nanti akan tersedia di sana. Pengumpulan tugas juga akan kalian lakukan di Google Classroom. Jadi kelihatan, oh si A yang tidak mengumpulkan, oh si B yang telat, dan seterusnya. Oke, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga jarak, jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting sekali. Pakai masker kalau keluar rumah, sering-sering cuci tangan, jangan kontak fisik dengan orang lain. Kalau keluar rumah, begitu masuk rumah langsung ganti pakaian dan mandi. Oke, biar wabah ini cepat selesai, kita semua sehat dan bisa bertemu lagi di sekolah, bisa bertatap